Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan diteguhkan untuk mampu beriman tanpa melihat. Pertanyaannya, mampukah kita mempercayai Tuhan tanpa melihat bukti, tanda, atau jawaban dari setiap doa-doa kita? Karena hari ini kita akan diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 yang nanti jemaat yang dikasih Tuhan boleh sempatkan untuk membaca secara lengkap seluruh isi ayat dari Ibrani pasal 11 ini. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, nanti kalau kita sudah membaca Ibrani pasal 11 ini akan dijabarkan semua peristiwa-peristiwa iman yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab dari perjanjian lama sampai segala dinamika yang dilalui oleh orang-orang di perjanjian baru yang kita tahu itu akhirnya menjadi kunci untuk kita terus mempercayai Kristus dalam kehidupan kita. Nah, di Ibrani pasal 11 ini kita jadi diajak bahwa ternyata untuk kita mempercayai Tuhan, kita perlu paham tentang kesaksian-kesaksian, paham kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengalami cinta kasih Tuhan. Karena dengan begitu kita jadi sadar bahwa ternyata orang percaya itu wajib belajar memahami firman Tuhan. Karena dengan belajar akan menghasilkan pengertian yang benar dalam diri kita. Dan belajar di sini menurut saya tidak sesempit harus sekolah teologi ya. Tetapi dengan konteks pandemi ini ada banyak kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar, kita pelajari. Dan juga ketika kita sudah paham, kita orang percaya diajak untuk setia dan taat mewujudkan kebenaran firman Tuhan tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Sesederhana dengan kesabaran kita, dengan kata-kata kita, dengan respon kita terhadap hal-hal di sekitar kita, itu menunjukkan kita mau setia dan taat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita orang percaya tetap beriman dan percaya pada Allah, bahkan saat menghadapi situasi yang sulit, tidak jelas, bahkan rasanya, aduh ini ada jalan keluarnya atau tidak ya, ini ada solusinya atau tidak ya. Karena ketika kita tetap beriman di tengah keadaan sulit sekalipun, di sanalah kadang banyak kisah-kisah Alkitab yang menunjukkan orang yang tetap beriman dalam keadaan sulit, Tuhan justru bekerja luar biasa. Tuhan memakai peristiwa-peristiwa itu membuat kita semakin melihat bahwa ada karya Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera pada kita. Pribadi lepas pribadi, bahkan lebih luas seluruh orang-orang di sekitar kita untuk merasakan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sadari pentingnya iman dalam kehidupan kita dan efeknya kepada kita setiap orang percaya. Ini proses yang menurut saya tidak berhenti hanya sampai sekolah minggu ataupun kita sudah keluarga muda atau adiswo sampai akhir hidup kita. Kita terus belajar dan berusaha mengupayakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat beriman dan selamat bersaksi dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tentang cinta kasih Allah. Amin.